G. Nama kalian pola? Kenalin, saya Ahmad Marsam, biasa dipanggil Mars. Saya sebagai Head of Esport dari Onyx. Untuk IWC 2025 kali ini di Riyadh, itu kita bawa 5 divisi, 6 divisi bahkan, dengan ada satu yang last chance qualifier. Tapi yang untuk 5 divisi ini ada Mobile Legends Men, itu Onyx Indo dan Onyx PH. Terus ada Mobile Legends Women, itu ada Pertiwi, ada Free Fire, ada Street Fighter, Narikun, dan Fatal Fury, NY Chris G. Perbedaan yang dihadapin sama pro player Onyx selama di IWC 2025 sama turnamen-turnamen lain ya, itu tuh lumayan banyak sih perbedaannya sih. Salah satunya yang pasti prize pool untuk IWC sih jauh lebih ya prestigious lah gitu loh. Terus ya di sana juga bisa ketemu pemain-pemain e-sport lain dari divisi-divisi lain gabung semua di sana. Jadi bisa lihat lah gitu loh. Oh ternyata pro player tingkat dunia ini banyak gitu ya di sini dan tanding semua gitu loh. Selain itu juga tempatnya lumayan mewah sih di sana, arena dan lain-lain. Bahkan itu juga terintegrasi dengan banyak festival-festival juga di sana. Untuk dari sisi kompetisinya sih nggak sejauh beda banget sih sebenarnya, lebih karena emang masing-masing game aja, cuma bedanya gamenya kumpul gitu loh semua situ sih. Momen untuk manajemen takjub pas pro player kita di IWC 2025 kemarin itu lumayan banyak sih, karena kita sih selalu takjub sama pemain-pemain kita di pas compete di IWC 2025 khususnya. Kayak dari sisi disiplin, ngejaga diri itu jauh lebih beda pas mereka di Indo. Mungkin mereka lebih lebih prepare lah ya, karena kan ya balik lagi untuk suhu di sini udah jauh beda sama di sana. Terus selain itu juga mereka juga emang excited banget tuh dengan adanya IWC 2025 ini. Juga ada satu tuh momen takjub yang aku suka. Anak-anak pro player Onyx jadi kenal lah satu sama lain sama e-sport yang di tim-tim lain juga yang emang compete di dunia gitu loh. Kayak divisi-divisi lain, bahkan yang kita belum pernah ketemu sebelumnya, bahkan sempat sharing juga bagaimana cara mereka jadi pro player dan lain-lain. Itu sih momen takjub juga sih. Bagaimana cara manajemen untuk membangkitkan mental pemain ketika lagi kalah ya kemarin? Yang pasti sih, aku sedikit cerita juga, aku kemarin ada di sana tuh pas week pertama yang Fatal Fury itu juga ada. Aku lihat tuh si Chris G di sana ya, dia kalah lah bisa dibilang di situ melawan tim-tim lain, lawan pemain-pemain lain, dan dia lumayan terpukul sih. Jadi aku sih banyak ajak bicara sih, ajak diskusi lah, dan bahkan sharing-sharing juga yang sebelumnya tuh kayaknya nggak kepikiran kayak sampai ke sana gitu buat dianya gitu. Jadi dia jadi lebih semangat sih untuk kedepannya. What's up guys? I didn't do too good. But you know what? I did my best. Thank you all to all the Sonic supporters out there. Until next time. Jadi rasanya tuh kayak musuhnya tuh baru masuk nih, tanding udah bawa sniper duluan, kita cuma bawa pistol doang ya, kayak gitulah rasanya gitu. Man,
Yo, any other pool, I could have made it out. Selain itu juga sama kayak pas Pertiwi, aku juga ada di sana. Pas Free Fire juga ada di sana. Ya kita lebih coba ngerangkul mereka, Keras dunia coba ML. cek apa yang problem mereka bikin kalah mereka. Terus mungkin kita juga coba perbaikin dan kita emang berkacanya lebih ke arah oke, kita masih ada chance-chance lain. Bahkan tahun depan pun kita masih bisa. Dan kita tetap pengen juara di kedepannya dan mau turnamen apapun itu gitu. Salah satunya IWC 2025 ini. Gitu sih. Untuk keseluruhan sebenarnya di IWC 2025 ini pemain-pemain kita walaupun belum dapat hasil yang bagus, tapi ya balik lagi mereka sama manajemen itu sama satu visi gitu. Jadi kita tetap pengen juara ke depannya. Jadi walaupun ada kalah kita tetap oke, bangkit lagi gitu sih. Seberapa penting kehadiran Sonic yang offline ataupun online selama IWC 2025? Kemarin sih senang banget sih pas lihat Sonic yang berangkat juga ke Riyadh. Tapi selain itu juga pasti kita senang lah dengan dukungan-dukungan Sonic yang dimanapun mereka berada. Dibilang seberapa penting, pasti penting banget sih. Tanpa ada mereka sih kita apa ya, kayak ada kurang yang ada yang ngedorong gitu dari belakang gitu. Kayak ini dukungan-dukungan ini bukan cuma dari Sonic doang, pasti ada dari keluarga, dari kerabat-kerabat terdekat, dan itu tuh jadi apa ya? Jadi fuel itu bensin lah gitu untuk api-api kita buat bertanding selama di IWC 2025 ini. Jadi senang banget sih melihat mereka ada hadir gitu. Untuk para Sonic, ini dari aku pribadi, mungkin juga mewakili Onyx sebagai manajemen, aku berterima kasih banyak banget sama Sonic udah dukung kita selama IWC 2025 kemarin, mungkin juga selama inilah gitu. Tanpa kalian ya api ini tuh sebenarnya nggak membara itulah gitu. Jadi terima kasih banyak. Mohon dukungannya juga buat kedepannya, mungkin kita bakal bisa berjuang bareng lagi di IWC kedepannya. Dari melihat persiapan manajemen dan mungkin persiapan pemain juga, dan melihat hasil yang didapatkin di IWC 2025 kemarin, perasaannya gimana ya? Perasaannya sih lumayan campur aduk sih. Senang ada, sedih ada, bangga ada, bahkan kayak sedikit marah juga ada lah gitu. Tapi mungkin aku jabarin dikit lah ya perasaan-perasaan ini gitu loh, yang aku udah pikirin beberapa waktu terakhir. Yang pertama tadi kayak sedih, ya pasti sedih kita karena belum bisa dapetin hasil yang terbaik gitu kan, belum bisa juara lah untuk di semua divisi bahkan. Selain itu juga yang senang ya pasti ini pengalaman yang bagus lah buat kita semua, mau itu dari sisi manajemen, mau itu dari sisi pemain. Mereka berkompet di IWC 2025 ini tuh ya pengalaman yang ya apa ya, ini bakal bisa jadi sejarah lah gitu loh kan, kita nggak ada tahu kedepannya bakal ada lagi atau kayak gimana. Selain itu juga bangga sama mereka yang berjuang walaupun dengan segala susah payah, segala rintangan, mereka masih tetap berjuang. Yang bilang tadi ada sedikit marah, ya mungkin marahnya lebih ke arah kayak wah ternyata masih banyak yang belum kita siapin, ternyata masih belum banyak yang bisa kita perbaikin gitu loh. Harusnya kita perbaikin jauh lebih awal buat kita dapat hasil yang lebih baik. Jadi ya perasaan-perasaan ini bakal jadi bekal lah buat kita ke depannya sih. Gitu. Harapan manajemen untuk tim Onyx ke depannya, sebenarnya dengan IWC 2025 ini kita lumayan sadar sih. Ternyata kita itu masih merangkak lah ya buat di scene global ini gitu loh. Jadi kita sih
excited sebenarnya dengan plan-plan kedepannya. Kita sih pengen jadi salah satu tim global di luar sana sih, bukan cuma pengen lolos doang di IWC terus ya udah gitu loh. Kita pengen sih ya kalau bisa juarain banyak sih juarain gitu loh. Kalau bisa compete yang jauh lebih tinggi lagi sih pengen sih gitu loh. Jadi ya aku juga harap semua yang kalian yang nonton, mungkin Sonic juga buat tetap dukung kita buat jadi tim yang terbaik, mau itu di Indonesia mau itu di dunia gitu sih. Paling aku Ahmad Marsam atau biasa dipanggil Mars sebagai Head of Esport dari Onyx, pengen banget ngucapin terima kasih khususnya buat IWC 2025 udah hadir di sejarah e-sport ini. Terus juga pengen berterima kasih juga sama pemain-pemain kita yang udah berjuang di IWC kemarin. Ya mungkin kita bakal berjuang lagi ke depannya, kita semangatin lagi semangat juangnya, bangkit lagi. Terus juga mau terima kasih juga sama tim-tim aku, manajemen-manajemen, staff-staff lainnya yang berjuang juga bersama di IWC kemarin. Selain itu juga Sonic juga tadi, aku sangat banget berterima kasih sama mereka atas dukungannya. Kalian semua yang berjuang sama-sama di eSport World Cup ini, mau itu penonton, mau itu staff-staff lainnya, bahkan siapapun itulah, aku berterima kasih banyak banget. Kita sama-sama nge-build lah dunia eSport ini gitu. Jadi let's go, kita berjuang lagi. Go Onyx! So EWC is a wrap. Thank you EWC for having us here. Thank you Riyadh for the warm welcome. We'll come back stronger next year. Beneath the floorboards.